Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Birena, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah aljabar linear yang membahas tentang sistem persamaan linear homogen dan non-homogen. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Pada materi ini, terdapat 5 tujuan pembelajaran. Pertama, memahami pengertian persamaan linear dan sistem persamaan linear. Kedua, memahami bagaimana sistem persamaan linear dituliskan dalam bentuk matriks, yaitu A kali X sama dengan B. Ketiga, membedakan karakteristik SPL homogen dan SPL non-homogen. Keempat, menganalisis jenis solusi yang dapat diperoleh. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan SPL menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE. Sebelum masuk ke contoh soal, kita pahami terlebih dahulu pengertian sistem persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah A1 X1 ditambah A2 X2 sampai AN X sama dengan B, di mana nilai A dan B merupakan konstanta. Sedangkan sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan 2 atau lebih persamaan linear yang harus dipenuhi secara bersamaan. Artinya, solusi yang diperoleh harus memenuhi seluruh persamaan, bukan hanya salah satunya. Pada contoh di slide terlihat bahwa satu persamaan linear dapat memiliki lebih dari satu himpunan solusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah persamaan linear bisa memiliki beberapa kombinasi nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah bentuk matriks A dikali X sama dengan B, di mana A merupakan matriks koefisien, X adalah vektor variabel, dan B merupakan vektor konstanta. Yang kedua adalah rank matriks, yaitu jumlah baris yang masih bernilai tidak nol setelah matriks diubah ke dalam bentuk echelon baris menggunakan operasi baris elementer. Berikutnya terdapat 2 jenis solusi, yaitu solusi trivial dan solusi non-trivial. Solusi trivial berarti semua variabel bernilai 0, sedangkan solusi non-trivial berarti terdapat minimal satu variabel yang nilainya tidak sama dengan 0. Terakhir adalah variabel bebas, yaitu jumlah parameter bebas yang diperoleh dari selisih jumlah variabel dengan nilai rank matriks. Berdasarkan nilai vektor konstantanya, sistem persamaan linear dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah SPL homogen. Bentuknya adalah A kali X sama dengan 0. SPL homogen selalu memiliki solusi. Jika nilai rank sama dengan jumlah variabel, maka hanya terdapat solusi trivial. Namun, apabila rank lebih kecil daripada jumlah variabel, maka akan diperoleh solusi non-trivial atau banyak solusi. Jenis yang kedua adalah SPL non-homogen. Bentuknya adalah A kali X sama dengan B, dengan B tidak sama dengan 0. Pada SPL non-homogen terdapat 3 kemungkinan. Pertama, tidak memiliki solusi apabila rank A tidak sama dengan rank matriks augmented. Kedua, memiliki solusi tunggal apabila kedua rank sama dan juga sama dengan jumlah variabel. Dan yang ketiga, memiliki banyak solusi apabila kedua rank sama tetapi lebih kecil dari jumlah variabel.
Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier digunakan metode operasi baris elementer atau OBE. Terdapat tiga operasi dasar. Yang pertama adalah menukar dua baris. Yang kedua adalah mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta yang bukan nol. Dan yang ketiga adalah menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Secara umum, langkah penyelesaiannya dimulai dengan menyusun matriks augmented, kemudian melakukan operasi baris elementer hingga diperoleh bentuk echelon baris. Setelah itu, ditentukan nilai rank matriks untuk mengetahui jenis solusi yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu penyelesaian SPL homogen. Langkah pertama adalah mengubah sistem persamaan menjadi matriks augmented. Setelah itu, dilakukan operasi baris elementer secara bertahap. Pertama, baris pertama ditukar dengan baris ketiga. Kemudian dilakukan eliminasi sehingga elemen pada kolom pertama menjadi 0. Setelah itu, baris ketiga dieliminasi hingga menjadi baris 0. Terakhir, baris kedua disederhanakan sehingga diperoleh bentuk echelon baris seperti yang terlihat pada slide. Dari bentuk echelon tersebut, kita dapat menentukan jenis solusi yang dimiliki sistem. Dari hasil operasi baris elementer, diperoleh bahwa nilai rank matrix adalah 2, sedangkan variabel adalah 3. Karena rank lebih kecil daripada jumlah variabel, maka SPL ini memiliki solusi non-trivial atau banyak solusi. Selanjutnya, dilakukan substitusi balik. Misalkan, variabel X3 sebagai variabel bebas. Dari persamaan kedua, diperoleh bahwa X2 sama dengan negatif X3. Kemudian dari persamaan pertama, diperoleh bahwa X1 juga sama dengan negatif X3. Sehingga himpunan solusi dapat dituliskan sebagai negatif B, dan B. Jika nilai B sama dengan 1, maka salah satu solusi yang diperoleh adalah negatif 1, dan 1. Berikutnya adalah contoh kedua, yaitu penyelesaian SPL non-homogen. Sama seperti contoh sebelumnya. Langkah pertama adalah membentuk matriks augmented. Selanjutnya, dilakukan operasi baris elementer hingga diperoleh bentuk echelon baris. Setelah proses eliminasi selesai, diperoleh bentuk echelon akhir seperti yang ditampilkan pada slide. Dari hasil tersebut, kita dapat menentukan jenis solusi dari sistem persamaan yang diberikan. Berdasarkan bentuk echelon baris akhir, diperoleh bahwa rank matriks A sama dengan rank matriks augmented dan keduanya bernilai 3. Karena nilainya juga sama dengan jumlah variabel, maka sistem ini memiliki solusi tunggal. Selanjutnya, dilakukan substitusi balik. Dari ketiga baris diperoleh bahwa X3 sama dengan 1. Dari baris kedua diperoleh X2 sama dengan 0. Dari baris pertama diperoleh X1 sama dengan 1. Jadi, solusi akhirnya adalah 1, 0, 1. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linier merupakan kumpulan dua atau lebih persamaan linier yang diselesaikan secara bersamaan. Sistem persamaan linier dapat dibedakan menjadi SPL homogen dan SPL non-homogen berdasarkan nilai vektor konstanta. Untuk menentukan solusi, digunakan metode OBE sehingga diperoleh bentuk echelon baris dan nilai rank matrix. Dari nilai rank tersebut, kita dapat mengetahui apakah sistem memiliki solusi tunggal, banyak solusi, atau tidak memiliki solusi. Demikian presentasi tugas 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.